Salam jumpa kembali di MT Channel Fisika. Kali ini, dalam video ini, kita akan membahas tentang suhu dan kalor bagian yang ketiga. Di mana isi dari video ini kita akan membahas tentang kalor jenis, kalor laten, kapasitas kalor, asas Black, dan contoh soal. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar video ini semakin bermanfaat bagi orang lain. Langsung saja kita dalam pembahasan kalor. Kalor itu adalah energi dalam bentuk panas, di mana kalor ini bisa kita dapatkan dari berbagai hal, seperti dari api, atau bahkan dari konversi energi listrik menjadi panas, seperti setrika, pemanas air, dan lain-lain. Kalor dapat digunakan untuk mengubah suhu. Nah, ketika suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat itu akan naik, dan ketika zat itu melepas kalor, maka suhunya akan turun. Besar kenaikan suhu suatu zat tergantung pada kalor jenisnya, di mana kalor jenis itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius tiap 1 kg. Kalau kita kali silang, maka kalor untuk mengubah suhu sebesar mc delta T, di mana T adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, tapi sering juga dalam kalori per gram derajat Celcius. Lalu massa dan delta T, lalu ada Q atau kalor, bisa dalam joule dan sering dalam kalori. Lalu yang kedua, kalor juga bisa mengubah wujud, di mana kalor yang digunakan mengubah wujud tergantung pada kalor latennya. Kalor laten itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 kg. Kalau kita kali silang, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud sebesar M kali R. Ya, lalu ada yang disebut dengan kapasitas kalor atau C. C di sini C besar, berbeda dengan C kecil tadi, itu kalor jenis, di mana kapasitas kalor itu adalah banyaknya energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Di mana persamaannya C sama dengan Q per delta T. Kalau kita kali silang, maka Q sama dengan C kali delta T. Ingat bahwa rumus Q sama dengan MC delta T, maka C di sini, C besar adalah M kali C. Mana C besar tadi adalah kapasitas kalor dalam joule per kilogram atau sering digunakan dalam kalori per gram. Ya, sebagai contoh, dua jenis cairan X dan Y bermassa masing-masing 2 kg. Nah, sesuai dengan contoh soal di situ. Lalu suhunya juga sama. Jadi 2 kg dan suhunya juga sama, 20 derajat Celcius. Lalu kedua cairan dipanaskan dengan kalor yang sama, Q sama, dan didapati suhu X akhirnya menjadi 50 derajat Celcius. Berapakah suhu Y setelah dipanaskan dengan kalor yang sama, di mana cairan X memiliki kalor jenis 2100 dan cairan Y memiliki kalor jenis 4200. Nah, bisa kita jawab. Diketahui MX dan MY sama, 2 kg, dan suhu awalnya juga sama, dan diberi kalor yang sama. CX dan CY diketahui. Lalu pertanyaannya, berapakah suhu akhir cairan Y? Maka bisa kita jawab. Nah, karena di sini kalor yang diberikan sama, QX sama dengan QY, lalu kita tuliskan Q itu adalah MC delta T karena mengubah suhu. Nah, lalu masanya sama, tinggal dicoret. Nah, tinggallah CX kali 50 kurang 20 itu 30, ya CX-nya ada 2100, sama dengan C, C-nya itu 4200 kali yang dicari, ya suhu akhirnya, kurang suhu awalnya. Lalu kita akan dapatkan, kita kecilkan dulu, terus 30 bagi 2, 15, 15 sama dengan TY kurang 20, maka TY akhir sama dengan 35 derajat Celcius. Oke, contoh soal yang kedua.
es bermassa 100 gram pada suhu es 100 gram pada suhu minus 10 derajat Celcius ingin diubah menjadi uap seluruhnya menjadi 120 derajat Celcius. Berapa kalori yang dibutuhkan dalam kalori? Nah, diketahui masing-masing kalori jenis es, kalori jenis air, kalori luber es, kalori uap, dan kalori jenis uap dan kalori penguapan diketahui masing-masing. Nah, untuk mengubah es 100 gram dari minus 10 sampai 120, ini memang perubahan suhu dari minus 10 sampai 120. Kalau kita lihat dari sini, delta T-nya 130. Apakah bisa langsung kita tulis mc delta T? Ternyata tidak. Nah, kita harus mengikuti prosesnya. Karena ingat, ketika dia terjadi perubahan suhu, wujudnya tidak berubah, dan ketika terjadi perubahan wujud, suhunya tidak berubah. Lalu kalau begitu kita harus lihat di mana dia berubah suhu, di mana dia berubah wujud. Nah, kita gambarkan ke dalam grafik suhu terhadap kalor supaya gampang kita amati nanti. Ya, suhu 0. Lalu kita tuliskan suhu awalnya. Suhu awalnya adalah minus 10 derajat Celcius. Nah, ketika ini dipanaskan, maka butuh kalor. Nah, kalor yang dibutuhkan sebesar berapa? Untuk memanaskan berarti ini mc delta T. Nah, anggap ini adalah Q1. Lalu setelah dipanaskan jadi 0 derajat Celcius akan berubah wujud dan demikian seterusnya. Jadi fase-fase perubahan wujud itu untuk cairan itu air di 0 derajat Celcius es jadi air, dan di 100 derajat Celcius air jadi uap. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ya. Kita bisa selesaikan, diketahui tadi massa esnya 100 gram, suhu esnya minus 10, dan suhu uapnya 120. Ya, kita lihat kalori yang dibutuhkan masing-masing akan seperti ini. Q1 untuk mengubah suhu dari minus 10 jadi 0, Q2 untuk mengubah fase es menjadi air, lalu Q3 adalah mengubah air dari 0 jadi 100, dan Q4 mengubah air 100 derajat menjadi uap 100 derajat, lalu Q5 mengubah air mendidih tadi menjadi uap. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, maka kita tuliskan Q total yang dibutuhkan adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Q1 itu kalori yang dibutuhkan tadi untuk mengubah wujud, berarti mc delta T, si S. Lalu Q2 untuk meleburkan, berarti M kali L. Lalu Q3, mc delta T, S sudah menjadi air. Lalu Q4, M air dikali L uap. Ya, S ini massa air adalah massa S-nya juga ya, yang sudah mencair tadi. Lalu ditambah dengan Q5, M uap kali C uap dikali delta T uap. M uap di sini adalah MS-nya tadi sebenarnya yang sudah jadi uap. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Massa S-nya tadi 100, ya, CS-nya 0,5, perubahan suhunya dari minus 10 jadi 0. Lalu massa S kali LS 100 kali 80. Massa air, ya, masukkan semuanya. Delta T air ini adalah dari 0 sampai 100. Lalu MA dikali L uap dari 540 ditambah 100 kali 0,5 kali 20. Delta T uap dari 100 sampai 120. Lalu kita akan dapatkan hasilnya akan seperti 500 tambah 8.000 tambah 10.000 ditambah 54.000 tambah 1.000. Hasilnya akan menjadi 73.500 kalori atau 73,5 kilokalori. Nah, inilah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es 100 gram dari minus 10 derajat sampai 120 derajat Celcius uap. Oke, sekarang kita akan masuk atau membahas tentang asas Black. Misalkan Anda memiliki segelas air panas dan segelas air dingin. Jika Anda menginginkan air hangat, apa yang akan Anda lakukan? Nah, tentu Anda tinggal menuangkan air dingin ke dalam air panas, maka Anda akan mendapatkan air hangat.
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, air panas akan melepaskan energi sehingga suhunya akan turun, sedangkan air dingin akan menyerap energi sehingga suhunya akan naik sampai nanti akan mencapai keseimbangan termal. Artinya keseimbangan termal adalah suhunya tidak berubah lagi, artinya sudah bercampur dengan sempurna. Jika sistem teroscillasi sempurna atau tidak ada kalori yang hilang, maka sesuai prinsip hukum kekalahan energi berlaku asas Planck, di mana persamaan asas Planck itu adalah kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu panas atau lebih tinggi itu sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu yang lebih rendah. Ya, seperti yang tadi, air panas ya dalam gelas tadi kita tuangkan ke dalam air dingin, maka air panas akan melepaskan kalor dan air dingin akan menyerap kalor sehingga dia akan mencapai keseimbangan termal pada suhu hangat. Nah, berapakah suhu hangat yang tadi? Itu bisa kita cari dari persamaan asas Planck. Ya, sebagai contoh soal, sepotong logam bermassa 1 kg, lalu suhunya diketahui 80 derajat Celcius. Jadi logamnya 1 kg dan suhunya 80 derajat Celcius. Lalu dimasukkan ke dalam 2 kg air yang suhu airnya 20 derajat Celcius. Nah, tentunya logam akan memberikan kalor terhadap air dan ternyata keadaan seimbangnya 23 derajat Celcius. Nah, 23 derajat Celcius inilah dikatakan suhu seimbang atau suhu keadaan mencapai keseimbangan termalnya. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalor jenis logam berapa? Nah, ini bisa kita lihat atau bisa kita gambarkan. Nah, di sini tidak ada perubahan wujud, jadi hanya perubahan suhu saja. Nah, garisnya kita buat garis miring begini aja ya, suhunya naik. Ya, di mana air 20 Celcius akan menerima kalor dari logam. Nah, suhu logam akan turun, suhu air akan naik, dan dia nanti akan mencapai suatu titik seimbang, yaitu 23 derajat Celcius. Nah, 23 derajat Celcius inilah disebut dengan T seimbang atau T campuran. Maka berapakah kalor jenis logam tersebut? Maka bisa kita dapatkan, diketahui masing-masing massa logam 1 kg, massa air 2 kg, suhu logam 80, awalnya suhu air 20, C air 1 kalori per gram Celcius, dan suhu seimbang 23. Pertanyaannya adalah berapakah kalor jenis logam? Maka bisa kita dapatkan dari persamaan Q lepas sama dengan Q serat, asas Planck. Ya, masukin angka-angkanya, karena tidak ada perubahan wujud di sini, langsung mc delta T aja, di mana massa logamnya tadi 1 kg kali C logam ini yang dicari, dikali delta T-nya dari 80 menjadi 23. Berapakah 80 menjadi 23? Nah, itu dikurangkan aja sebesar 57. Lalu M air 1 air 2 kg kali 1 kali 23 kurang 20. Ini suhunya naik dari 20 menjadi 23. Jadi kenaikannya itu adalah 3. Lalu kita kalikan, berarti 80 kurang 23, 57 Cl sama dengan 3 kali 2, 6. Lalu kalori jenis logam sama dengan 6 per 57, 0,105 kalori per gram derajat Celcius. Contoh berikutnya, contoh soal nomor 4. Sebanyak 460 gram campuran es dan air. Jadi ini 460 gram ini adalah MS tambah M air itu sebesar 460 gram. Suhunya 0 derajat Celcius. Nah, kalau ada campuran es dan air dan suhunya dalam kondisi seimbang, maka suhunya pasti 0 derajat Celcius. Pada dalam bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Artinya wadahnya itu anggap tidak menyerap kalor. Jadi pertukaran kalor nanti hanya antara air es dan uap air. Nah, dimasukkan uap air sebanyak 80 gram bersuhu 100 derajat ke dalam bejana tersebut. Nah, diketahui kalor lebur es, kalor penguapan, dan temperatur akhir diketahui 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, maka banyaknya air semula. Nah, air semula. Nah, di sini kan air tambah es semula 460 gram.
maka pertanyaannya hanya air aja, air semula berapa. Nah, untuk itu kita buat diagramnya. Di mana tadi yang ada es campur air dan uap. Maka nanti uap akan memberikan kalor, es akan menyerap kalor. Nah, setelah es mencair seluruhnya, maka es yang mula-mula dan air mula-mula akan sudah bergabung, ya. Lalu mereka akan sama-sama naik suhunya. Nah, sementara uapnya akan turun suhunya sampai mencapai keseimbangan termal pada suhu, diketahui suhunya adalah berapa? Di campurannya 80 derajat Celcius. Nah, ini air dan es mengalami kenaikan 80, sedangkan air yang berasal dari uap mengalami penurunan sebesar 20 derajat Celcius. Tentunya ini adalah naiknya 80 derajat, karena dari 0 derajat ya. Ini suhunya dari 100 derajat, jadi 80 berarti ini penurunan 20 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Maka tinggal kita selesaikan saja berapa banyak air yang semula. Ya. Kalau ditanya berapa air semula, maka bisa kita selesaikan pakai asas Black ini. Di mana massa es dan massa air adalah 460 gram tadi ya. Nah, Q lepas sama dengan Q terima, di mana yang melepaskan kalor adalah uap, lalu akan diserap kalornya oleh es dan air. Nah, kalor yang diserap dan dilepas akan sama. Kalor yang dilepas itu sama dengan M uap kali L uap. Nah, ini yang menyerap kalor, yang melepas kalor uap tadi berubah jadi air 100 derajat. Lalu air 100 derajat yang sudah jadi uap itu turun lagi sampai 80 derajat. MC delta T sama dengan MS kali LS. Nah, S-nya tadi akan diubah seluruhnya menjadi air. Lalu setelah menjadi air S-nya, maka nanti air yang mula-mula dan es yang sudah menjadi air akan dipanaskan, akan naik suhunya jadi 80 derajat. Jadi M di sini adalah MS dan air sudah bergabung. Ya, lalu kita masukin angka-angkanya. 80 dikali 540 tambah 80 dikali 100 kurang 80 yaitu 20 penurunannya tadi sama dengan MS dikali dengan 80. Ini hanya MS saja ya. Ya, karena untuk mengubah esnya jadi air. Tambah 460 dikali 1 kali 80. Sehingga kita dapatkan 540 tambah 20 sama dengan MS tambah 460. Nah, dengan cara menyederhanakan ini, ya ini dicoret, ya dicoret, sehingga akan lebih sederhana ya. 540 tambah 20 sama dengan MS tambah 460. Lalu kita akan mendapatkan massa esnya akan menjadi 100 gram. Namun pertanyaannya bukan massa esnya berapa, tetapi banyaknya air semula, berarti massa air mula-mula. Sehingga bisa kita kurangkan. Massa es tambah massa air 460, maka massa airnya adalah 460 kurang 100, yaitu 360 gram. Maka pilihan yang paling tepat di sini adalah 360 gram C. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan video selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar video ini semakin bermanfaat bagi orang lain.